Itu ibu-ibu apa tuh? Sosialita. Dia bersosial. Kalau udah berjumpa dia, Ustaz tahu dari mana? Saya dapat videonya dikirim orang. Ada yang waktu masih muda, ada yang udah agak tua, ada yang tua sekali. Ibu dapat juga? Kalau belum nanti saya kirim. Yang ketiga, ini sifat perempuan sosial. Jadi judul kajian kita siang ini adalah S3. Sabar, sayang, sosial. Laki-laki dia bisa hari libur Sabtu Ahad di kamar sendirian. Dari pagi siang malam, pagi siang malam. Bisa. Perempuan tak bisa. Karena perempuan adalah makhluk sosial. Maka dikenal dia dengan itu ibu-ibu apa tuh? Sosialita. Dia bersosial. Kalau udah berjumpa dia, Ustaz tahu dari mana? Saya dapat videonya dikirim orang. Ada yang waktu masih muda, ada yang udah agak tua, ada yang tua sekali. Ibu dapat juga? Kalau belum nanti saya kirim. Karena perempuan adalah makhluk sosial. Karena perempuan makhluk sosial, maka sekarang orang mencari perempuan. Orang mau jual mobil, yang dicarinya perempuan. Orang mau jual rantang, yang dicarinya perempuan. Ini caleg-caleg, yang dicarinya. Karena kalau sudah jumpa perempuan, perempuan akan mengajak suaminya, perempuan akan mengajak anaknya, perempuan akan mengajak menantunya, perempuan akan mengajak adiknya, perempuan akan. Dan perempuan kalau sudah mengajak, dia tak berhenti. Maka saya kalau disuruh ceramah, Ustadz ceramah ke 100 laki-laki dengan 100 perempuan, Ustadz pilih mana? Saya ceramah ke 100 perempuan. Apa alasannya? Karena perempuan makhluk sosial. Kalau saya ceramah ke 100 laki-laki, yang mendengar 50, yang 50 lagi. Dari yang 50 itu, yang ingat tinggal 20. Dari yang 20 itu, yang mampu menyampaikan ke bininya tinggal 10. Dari yang 10 itu, yang diikuti oleh istrinya tinggal 5. Tapi kalau saya ceramah ke 100 perempuan, pulang dia ke rumah, disampaikannya ke suaminya jadi 200. Disampaikannya ke anaknya jadi 300. Disampaikannya ke menantunya jadi 400. Disampaikannya ke cucunya jadi 500. Dan semua ikut dia. Karena diancamnya, kalau kalian tak ikut, awas kalian. Yang paling ditakutkan sekarang, paling dikhawatirkan adalah grup WhatsApp mak-mak garis keras. Ini yang saya cakapkan, ini betul apa salah? Kalau udah betul kata ibu-ibu, betul itu semua. Yang terjadi di negeri ini sekarang adalah pertarungan emak-emak. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka perempuan makhluk sosial, kalau dia optimalkan peran sosialnya ini, anaknya akan selamat. Kenapa? Waktu di sekolah dia jumpa gurunya. Bu guru, gimana anak saya ini? Anak ibu ini di kelas Masya Allah nakalnya. Maka diajar. Di pasar dia bertanya sama orang, berapa harga tempe tahu ini bu? Harganya sekian. Kemarin anak ibu yang ikut di kemana? Anak saya sekarang sedang di pesantren. Pesantren mana? Pesantren sana. Inilah bu, tapi anak saya ini sudah 2 bulan tak bisa bayar uang sekolah, terancam tak masuk kelas. Akhirnya ibu ini bawa pulang berita ke musola, dikumpulkannya penggalangan dana. Semua pengajian, majelis taklim, masjid-masjid besar, itu peran serta perempuan. Kalau ada pejabat, gubernur, wali kota peduli kepada masjid, peduli kepada orang yatim, peduli kepada dakwah, saya selalu nanya, Bapak, biasanya 2 yang mempengaruhi dia. Yang pertama emaknya, yang kedua istri. Saya sudah lama berdakwah,
Jauh berjalan, banyak ditengok, lama hidup, banyak dirasa. Selama perjalanan saya, kalau saya tengok ada gubernur, bupati, maka saya pasti dua nih. Kalau tak emaknya, istrinya. Pernah saya diundang sama menteri, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta. Dari Jakarta dijemput pakai mobil mewah sampai ke rumah. Saya penasaran, pas jumpa bapak ini biasa aja, tak nanya, tak pernah saya tanya, siapa sebenarnya di antara kalian yang saya diam aja. Sampai di rumahnya baru ketahuan. Istri saya inilah yang nonton ceramah Ustaz pagi, petang, siang, malam. Dia minta supaya saya mendatangkan Ustaz ke rumah saya. Oh, kalau tak ada bininya? Coba kalau bininya hobi penyanyi dangdut. Jadi di balik laki-laki yang hebat, maka sesungguhnya ada perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang bejat, ada mak lampir, sundel bolong, nyi blorong, suster ngesot, dan herannya kebanyakan hantu itu perempuan. Mak lampir perempuan, sundel bolong perempuan, nyi blorong perempuan, suster ngesot perempuan. Itu yang belum hijrah. Alhamdulillah beberapa hantu sudah hijrah. Namanya hantu syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dikasih waktu 1 jam. Ustaz sampaikan ini 60 menit. Saya mulai tadi jam 4, sekarang sudah jam 5. Begitulah sabarnya perempuan. Begitulah sayangnya perempuan. Dan begitulah semangat sosialnya perempuan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu terwujud acara itu karena perempuan. Tengoklah di masjid-masjid yang mengusulkan, yang angkat tangan perempuan. Pak Ketua Masjid, kenapa masjid kita belum juga buat Isra Mi'raj Maulid Nabi? Lalu pengurus pun mengatakan, kita sebetulnya mau buat, tapi kas masjid kita sedang minim. Kami yang iuran, karena yang megang duit kami, walaupun laki kami yang kerja. Akhirnya mereka iuran. Dan di beberapa masjid yang berkuasa di situ adalah perempuan. Itu muazzin tak berani komat sampai ada perempuan merintah dari belakang. Komat, komat. Kira-kira cakap saya ini betul apa tak betul? Ini fakta nyata semua, Besti. Jadi perempuan ini luar biasa. Makanya di zaman Nabi SAW, perempuan minta satu majelis khusus kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, buatkan kami satu majelis khusus perempuan, karena mereka bersemangat. Jadi kalau dikatakan Islam ini tidak menghormati perempuan, Aisyah perempuan, Khadijah perempuan, Asma perempuan, Maryam perempuan, Yohanes ibunya Nabi Musa perempuan. Perempuanlah pokoknya. Maka dikatakan An-Nisa perempuan, Imadul Bilad, tiang negeri ini adalah perempuan. Kalau dia didik anaknya, maka insya Allah. Tapi Pak Ustadz, suami kami, berapa banyak suami yang bertaubat hijrah karena istri? Tak terhitung jumlahnya. Saya jumpa suami saya ini, Pak Ustadz, orangnya nggak sholat, nggak puasa, preman, banyak selingkuhannya Pak Ustadz. Tapi begitu saya jumpa, orangnya sudah baik, sopan. Ustadz Somad setiap datang kemari, tinggal di rumah saya, Ustadz, mobil pakai Pak Ustadz. Gimana ceritanya Bapak tobat? Dalam bayangan saya pasti dia bilang, saya tobat karena ceramah Ustadz Somad. Rupanya tidak. Gimana ceritanya Bapak tobat? Saya tobat karena istri saya Pak Ustadz. Apa kata ibu? Waktu saya sedang mabuk, pulang bau khamar, pulang
Apa kata dia? Bang, kalau abang mati nanti gimana? Sampai jam 2 malam terngiang di pikiran saya. Kalau abang nanti mati gimana? Ustaz Somad ceramah 1 jam tak masuk ke kepalanya. Ustaz Somad khutbah berapi-api di masjid, ittaqullah, tak masuk ke telinganya. Kenapa? Karena dia tidur. Tapi istrinya hanya 5 kata. Nanti abang mati gimana? Ternyata yang dari hati sampainya ke hati. Kalau dari mulut sampainya cuma ke mulut. MLM, multi level marketing. Ibu tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, tak perlu pakai tablik akbar menggelegar. Tapi ibu dengan hati sampai ke hati dia. Yang suaminya belum sembahyang, belum tawat, pulang dari sini nanti malam coba. Nanti abang kalau mati gimana? Pas mau tidur, bang, nanti kalau abang mati. Dijawabnya, aku jadi hantu, ku takut-takuti kau. Kalau kau berlaki lagi, ku cekik lagi kau. Mudah-mudahan laki ibu yang belum taubat, taubat. Mudah-mudahan laki ibu yang belum sholat, sholat. Yang belum suka baca Quran dapat hidayah. Yang udah kita doakan tak juga cepat mati. Saya sedang menguji. Waktu saya bilang dapat hidayah, amin. Waktu saya bilang udah dapat baca Quran, amin. Pas saya bilang mati, tak ada satu pun yang mengaminkan. Ini membuktikan bahwa mereka punya sifat sayang. Walaupun pas di depan lakinya itu, laki macam kau nih, mati kau hari ini, aku dapat ganti. Matilah kau maunya. Pas di depan mereka, pas di sini saya doakan, mereka semuanya adalah orang-orang yang sayang. Hai suami-suami yang belum sembahyang, ini kamera streaming. Hai suami-suami Fir'aun, suami-suami hantu. Hah? Kamera ini. Ini kamera juga, ini TikTok. Hai suami-suami, sadarlah kalian bahwa istri kalian itu sayang sama kalian. Ini banyak suami ini mengadu tertekan perasaan, darah tinggi naik, jantung koroner naik, kolesterol naik, gara-gara selalu ditelepon istri. Abang di mana? Pulang jam berapa? Gaji mana? Kunci mobil mana? Sedang di mana? Handphone passwordnya apa? Padahal kalau dapat istri begitu, itu tandanya istri sayang. Betul tak bu? Karena sayang lah itu maka ditanyanya. Dia tak mau suaminya berzina, dia tak mau suaminya selingkuh. Makanya kalau ada jamaah asal jumpa sama saya, foto. Asal jumpa sama saya, foto. Asal jumpa sama saya, foto. Baru saya paham, rupanya untuk store ke rumah. Jadi setiap istrinya nanya, abang sedang di mana? Sama ustadznya. Padahal entah sama-sama siapa. Abang sedang di mana? Abang di hotel syariah. Alhamdulillah. Habis itu pergi dia ke konvensional. Pak Ustadz, aku tak bisa dikontrol-kontrol gini Pak Ustadz. Masa istri saya ini macam security. Nelpon saya terus, namanya pun saya buat situ security syariah. Abang di mana? Kunci mobil mana? Gaji mana? Waktu kecil dulu emak saya mengawal saya. Sampai akhirnya saya nikah. Sekarang bini pula. Gara-gara 2 perempuan inilah kau masuk surga. Emak menyelamatkan, istri menyelamatkan. Jadi kalau ada orang merasa azab betul hidup saya ini Pak Ustadz, istri saya ngontrol saya terus Pak Ustadz, istri saya ini mengawal saya terus Pak Ustadz. Kalau kau merasa teraniaya, terazab di dunia, insya Allah di akhirat, di kubur kau nanti tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah diazab, udah azab kali deh. Judul kajian kita petang ini namanya S3. Yang pertama sabar, yang kedua sayang, yang ketiga sosial. Dia seperti pisau bermata dua, pakai sabar ke bawah mendidik anak, hebat.
Tapi kalau sabar ke mall, sabar ke pasar, sayang ke anak, sayang ke suami, bagus. Tapi kalau sampai sayang salah alamat, dunia akan kiamat. Sosial, bersosial untuk menjaga suami, bersosial untuk menjaga anak, selamat rumah tangga. Tapi kalau sosialita, sosial yang tidak sesuai aturan agama, maka kiamat sudah dekat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.